Diberondong roket oleh milisi Palestina, Israel mobilisasi 9.000 tentara di jalur Gaza. Kementerian Pertahanan Israel mengambil langkah usai wilayahnya yakni Bandara Ramon diberondong ratusan roket oleh pasukan Palestina. Sebanyak 9.000 tentara cadangan Israel dikumpulkan ke jalur Gaza. Seperti dilansir Al Jazeera, pada Jumat 14 Mei 2021, mobilisasi 9.000 tentara cadangan Israel disetujui langsung oleh Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz. Ribuan tentara Israel tersebut langsung dikirim ke perbatasan jalur Gaza. Mobilisasi 9.000 tentara cadangan ini disebut-sebut sebagai panggilan luar biasa yang diberikan oleh Benny Gantz. Pasalnya eskalasi di wilayah tersebut meningkat beberapa saat yang lalu. Beberapa saat yang lalu, juru bicara Brigade Al-Qassam mengonfirmasi serangan roket yang ditembakkan ke arah Bandara Ramon di sisi selatan Israel. Menurutnya ini pertama kalinya 250 roket Ayas ditembakkan sejauh 220 km. Rudal Ayas 255 dengan jangkauan lebih dari 250 km telah diluncurkan di Bandara Ramon sekitar 220 km dari Gaza, ujar Abu Ubaidah. Roket yang ditembakkan ke Israel ini dinamai Yahya Ayas, yakni salah satu operator terkemuka dari milisi Palestina yang pernah dihabisi oleh Israel pada tahun 1996. Abu Ubaidah menyebut peluncuran bagian roket itu juga sebagai tanggapan Brigade Al-Qassam atas dihabisinya komandan seniornya yang lebih dulu dilakukan oleh pasukan udara Israel. Untuk diketahui, konflik antara Israel dan Palestina semakin berkembang akhir-akhir ini, buntut dari adanya bentrokan yang melukai ratusan orang di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Kementerian Kesehatan Gaza memastikan hingga kini konflik tersebut telah menghabisi 84 korban. Tak hanya Palestina, pihak Israel juga kehilangan warganya akibat konflik tersebut dan beberapa atau seorang warga India yang juga dipastikan harus tiada. Sementara itu, Israel hina surat Al-Fil saat bombardir Gaza, umat Islam dunia marah. Umat Islam di penjuru dunia protes dengan penghinaan Israel terhadap ayat-ayat suci Al-Quran saat Zionis memasang surat Al-Fil disertai gambar Gaza sedang hancur dibom. Tweet Israel itu kemudian dihapus setelah memanen hujatan dari umat Islam di penjuru dunia. Tautan yang semula bisa dibuka di Twitter resmi Israel pun sudah tidak bisa lagi dibuka. Para pengguna Twitter segera mengecam keras tweet Israel tersebut dengan memasang gambar dan tulisan tandingan yang menunjukkan kekejaman Israel di Gaza. Reaksi keras yang muncul tampaknya membuat Israel menghapus gambar dan tulisan surat Al-Fil itu. Ulama pun marah dengan tindakan Israel yang mencoba membenarkan pembomannya di Gaza menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang suci. Tindakan Israel itu dianggap sebagai cemoohan secara terang-terangan terhadap Al-Quran dan kaum muslimin di penjuru dunia. Aksi Israel itu dianggap sebagai titik terendah baru bagi rezim Zionis yang menunjukkan jati diri mereka sesungguhnya sebagai kekuatan penjajahan di tanah Palestina. Akun Twitter Israel berbahasa Arab membagikan gambar kehancuran di Gaza dengan tulisan ayat-ayat Al-Quran surat ke-105 Al-Fil. Disebut sebagai surat Al-Fil atau gajah, surat tersebut menceritakan kisah tentang bagaimana Tuhan menghukum tentara gajah yang menyerang kota suci Mekah dengan mengirimkan sekawanan burung ababil yang melempari tentara gajah dengan batu dari tanah liat yang keras. Israel memicu kemarahan dengan mencoba membenarkan pembomannya ke Gaza menggunakan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Penggunaan kitab suci Al-Quran telah memicu reaksi balik yang sangat besar pada seluruh umat Islam di penjuru dunia. Israel dianggap mengejek Al-Quran dan mencela 1,8 miliar muslim di dunia.
penodaan agama dan sifat tidak berperasaan yang tinggi, tegas ulama terkemuka Dr. Yasir Qadhi. Akun Twitter resmi bahasa Arab dari negara apartheid Israel baru saja mentweet ayat-ayat Al-Quran dari surah Al-Fil, di mana penghancuran tentara Abraha pra-Islam dijelaskan dengan mengirimkan batu ke atas mereka. Dengan gambar pembomanya Gaza, papar ulama ini. Ini adalah ejekan yang menodai Al-Quran dan kehidupan manusia, ujar dia, mengecam apa yang dikatakan banyak orang sebagai upaya Israel untuk menjebak seluruh dunia muslim. Seberapa rendah kamu bisa pergi, ungkap ulama terkemuka ini. Al-Qadhi mengakhiri ucapannya dengan mengatakan bahwa dia benar-benar terkejut bahwa akun resmi Israel dapat merosot ke tingkat serendah ini. Dia mengingatkan dirinya sendiri tentang realitas pola pikir Zionis yang sangat rendah dan semuanya jatuh pada tempatnya. Serangan balik sempat pesta pora, kini Israel menangis digempur 130 roket Palestina. Seperti diketahui, ribuan warga Israel sempat berpesta pora seusai mereka menggempur Masjid Al-Aqsa Palestina. Mereka bersorak lantaran upaya yang dilakukan oleh Palestina untuk balas dendam gagal. Mereka tertawa melihat roket milisi Palestina yang diluncurkan ke Israel dan tidak mencapai sasaran pada 10 Mei 2021 lalu. Seolah karma, sehari kemudian warga Israel gantian menangis. Pasalnya rumah mereka porak-poranda dan terbakar hebat dihantam roket milisi Palestina. Ya, tidak tanggung-tanggung, milisi Palestina diinformasikan sampai melepas 130 roket ke ibu kota Israel, Tel Aviv, pada Selasa malam 11 Mei 2021. Serangan itu merupakan serangan balik atas serbuan udara Israel yang meratakan blok menara di jalur Gaza yang meruntuhkan blok perumahan 13 lantai. Bangunan itu menampung kantor yang digunakan oleh kepemimpinan politik penguasa Islam milisi Palestina. Akibat dari serangan udara Israel, 35 orang dilaporkan meninggal dunia. Dilansir terkini.id dari Pojok 1 bersumber Arab News, pada Kamis 13 Mei 2021, listrik di sekitar lokasi padam dan warga hanya bisa menggunakan senter. Tidak lama setelah serangan itu, milisi Palestina dan kelompok jihad Islam pun membalas dengan menembakkan roket ke Tel Aviv. Sirine, serangan udara, dan ledakan terdengar di sekitar kota dan langit diterangi oleh rentetan rudal pencegat yang diluncurkan ke arah roket yang datang. Pejalan kaki berlindung dan pengunjung keluar dari restoran Tel Aviv, sementara yang lain tiarap di trotoar saat sirine berbunyi. Stasiun televisi Israel mengatakan bahwa setidaknya ada 3 orang terluka di pinggiran kota Holon. Otoritas Bandara Israel melaporkan telah menghentikan lepas landas di Bandara Ben Gurion Tel Aviv untuk memungkinkan pertahanan langit.